Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimku semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Dan kali ini kita bakalan jalan-jalan ke Masjid Syekh Zayed di daerah kota Solo, guys. Dan sekaligus akan membahas tentang Nuzulul Quran. Merupakan peristiwa yang sangat bersejarah karena pada waktu tersebut Al-Quran pertama kali diturunkan, guys. Dan peristiwa ini diperingati setiap tanggal 17 Ramadan. Dan di tahun 2025 ini jatuh pada tanggal 16 Maret 2025, guys. Pada malam Nuzulul Quran, kita dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk membaca Al-Quran, baik sendiri maupun bersama keluarga ataupun teman-teman di masjid maupun di rumah. Terlebih kita dapat memahami dan mengamalkan intisari dari ayat-ayat Al-Quran. 4 amalan yang dapat dilakukan saat malam Nuzulul Quran diantaranya adalah: yang pertama, tilawah Al-Quran; yang kedua, sholat malam; yang ketiga, iktikaf; dan yang keempat, berdoa dan berzikir. Malam Nuzulul Quran memiliki keberkahan yang luar biasa. Pada malam inilah doa-doa yang dipanjatkan lebih mudah dikabulkan, insya Allah. Bagaimanakah sejarah Nuzulul Quran? Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hiro, sebelah utara Mekah pada 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Oleh karena itu, Nuzulul Quran diperingati oleh umat muslim pada malam ke-17 Ramadan. Dasar dari peringatan Nuzulul Quran pada 17 Ramadan adalah tafsir dari surah Al-Anfal ayat 41. Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama kurang lebih 23 tahun. Peristiwa ini disebut Nuzulul Quran. Dan tahapan turunnya Al-Quran: yang pertama, Al-Quran diturunkan secara utuh dari Lautul Mahfuz ke Baitul Izzah pada malam Nuzulul Quran. Yang kedua, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa dan atau kebutuhan Nabi Muhammad SAW. Dan ayat pertama kali yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang diberikan Allah SWT. Karena di dalamnya berisikan petunjuk, penjelasan, dan juga pembeda. Di dalam Al-Quran tidak ada keraguan dan memberi petunjuk agar manusia bisa menjadi hidup dengan baik dan tertib sesuai perintah Allah SWT. Yang dimaksudkan dengan pembeda atau yang biasa disebut nama lain Al-Quran adalah Al-Furqan, yaitu membedakan antara yang hak dengan yang batil. Jadi dengan diwahyukannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, diharapkan seluruh umat Nabi Muhammad bisa terselamatkan dari perbuatan-perbuatan batil dan selalu berada di jalan Allah SWT. Dan juga perlu kita ketahui, tujuan utama diturunkan Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad agar umat manusia tidak menyekutukan Allah, tetapi mengesahkan Allah SWT, agar umat manusia tidak jatuh ke dalam kemusyrikan dan jatuh ke lubang neraka. Dan yang kedua, untuk menumbuhkan persaudaraan atau ukhuwah kepada sesama muslim dan sesama manusia. Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam. Dan proses penulisan Al-Quran, yang pertama, ketika Nabi Muhammad masih hidup, beberapa sahabat yang pandai membaca dan menulis ditugaskan untuk mencatat Al-Quran yang turun. Yang kedua, sahabat-sahabat yang ditugaskan menulis Al-Quran diantaranya adalah Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Ubay bin Hab. Yang ketiga, Al-Quran ditulis di berbagai media seperti pelepah kurma, tulang-tulang, dan kulit hewan. Yang keempat, Al-Quran yang ditulis di berbagai media belum disatukan atau dibukukan karena masih ada ayat yang belum diturunkan. Dan yang kelima, pembukuan Al-Quran dilakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dan pasti kalian bertanya-tanya, di manakah Al-Quran yang asli? Allah SWT menempatkan Al-Quran yang asli di Lauhil Mahfuz.
Dan yang ada di muka bumi ini adalah hasil tulisan tangan manusia atau sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Dan hikmah dari nuzulul Quran diantaranya adalah agar umat Islam memahami sejarah dan peristiwa turunnya Al-Quran, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai edukasi mendekatkan diri kepada Al-Quran, lebih mencintai, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa nuzulul Quran merupakan peristiwa di mana kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu pertama dan tanda dimulainya kenabian Rasulullah SAW. Nah, itu dia sejarah tentang nuzulul Quran. Dan sekarang kita akan membahas tentang sejarah Masjid Syekh Zayed Solo ya guys. Masjid Syekh Zayed adalah salah satu masjid yang berada di kawasan Solo, dan masjid ini diresmikan pada 14 November 2022. Adapun sejarah Masjid Syekh Zayed Solo adalah hadiah dari Persatuan Emirat Arab terhadap Indonesia. Hal ini terjadi karena kedekatan Presiden Uni Emirat Arab dengan Presiden Joko Widodo saat itu yang menjabat sebagai presiden. Bangunan Masjid Syekh Zayed Solo ini mirip sekali dengan Syekh Zayed Grand Mosque yang terletak di kawasan Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Maka dari itu, keberadaan Masjid Syekh Zayed Solo ini bisa menjadi tanda persahabatan antara Uni Emirat Arab dan Indonesia, guys. Pada Masjid Syekh Zayed Solo ini terdapat 82 kubah dengan hiasan batu alam serta memiliki satu kubah utama. Perpustakaan dengan luas 20 meter persegi mempunyai ruang VIP dan basement untuk tempat wudhu, putra serta putri. Di samping itu, kawasan masjid ini menjadi Islamic Center yang akan digunakan sebagai pusat pendidikan serta pengajaran Islam. Maka daripada itu, di dalam Islamic Center tersebut akan didirikan madrasah, TPA, tafsir Al-Quran, hingga tempat pengembangan ekonomi syariah. Dan berikut adalah kumandang azan di Masjid Syekh Zayed Solo. Mari kita dengarkan. Oke guys, itu dia sejarah tentang nuzulul Quran dan juga Masjid Syekh Zayed Solo. Semoga dapat menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW, dan juga wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quranul Karim. Dan semoga bisa menjadi petunjuk kepada kita semua umat Nabi Muhammad agar menjauhi yang batil dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selamat di dunia dan juga di akhirat. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat muslimku semua, bila kalian menyukai video ini jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan nyalakan notifikasi biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Traveler Diego. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.